Selesai Pak? Sudah. Mana sudahnya Pak? Sudah Pak. Sebelumnya perkenalkan diri dengan Pak siapa ya? Saya Ika Pak, di kelas 12-3. Oh Mbak Ika. Iya Pak. Di kelas 12-3. Iya. Nah, ini kan jam istirahat. Kok nggak ke kantin dulu Mbak Ika mau makan atau jajan dulu? Enggak Pak, saya langsung ke sini aja. Nah, tapi Bapak di sini bisa mendengarkan ceritanya Mbak Ika sampai jam istirahat ini selesai. Karena Bapak di sini mau mengajar di kelas 12-5 ya Mbak. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, terima kasih Mbak Ika ya. Iya. Nah, ini Mbak Ika habis mata pelajarannya siapa? Oh, tadi mata pelajarannya Bu Zahra Pak, matematika. Nah, itu pelajaran yang butuh konsentrasi yang sangat tinggi Mbak ya. Iya Pak. Nah, kita ngobrolnya relax saja, santai aja Mbak ya. Bisa. Iya Pak, bisa. Nah, Bapak lihat ini berkat kelihatannya kegembiraan Mbak. Ada apa Mbak ya? Saya pengen cerita Pak, tapi saya masih ragu. Sekarang juga di sini Bapak ada asas saya di mereka. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, cerita nanti cerita yang ingin mereka ceritakan ke Bapak tidak akan orang lain tahu. Terus ada asas keterbukaan, yaitu mereka nanti waktu bercerita tidak usah sungkan ataupun ragu untuk jujur pada Bapak. Itu Pak ya. Yang terakhir ada asas kesukarela. Mereka datang di dalam ruangan sini kan secara sukarela, tidak ada paksaan dari orang lain. Iya Pak. Nah, sebelumnya mereka pernah konseling atau belum? Belum Pak, ini pertama kali. Nah, Bapak jelaskan sedikit apa itu konseling ya. Yaitu sebuah proses bantuan proses bantuan konselor terhadap konsuli, yaitu mereka untuk menyelesaikan sebuah permasalahan pendidikan, karir, emosional ataupun masalah sosial mereka. Nah, di sini Bapak hanya menjembatani permasalahan yang mereka hadapi. Nanti yang menyelesaikan dan mencari solusi yaitu mereka sendiri. Itu bisa dimengerti Mbak? Bisa Pak. Nah, sebelumnya nanti mereka waktu bercerita boleh marah, nangis, tertawa ataupun gimana ekspresi mereka dalam bercerita. Tapi mereka tidak boleh merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan ini. Baik Pak. Gimana, sudah siap untuk bercerita? Baik Pak, siap. Silakan Bapak. Di situ gini Pak, saya itu kebingungan ingin menjauh atau menghindari kecanduan game karena saya itu melihat nilai saya di kelas 10 sampai kelas 11 akhir ini turun Pak. Dan saya itu nggak mau kalau misalnya di kelas 12 itu nilai saya turun lagi. Saya bisa kecanduan game itu karena saya dulu itu merasa kesepian, kan saya cuma tinggal sama nenek sama kakak saya Pak. Orang tua saya itu merantau ke luar negeri, jadinya saya itu nggak punya teman main, teman cerita gitu, kebingungan, emosi kehidupan saya gak rame-rame itu dengan apa? Ya saya alirannya ke game. Oh, jadi permasalahan yang dihadapi Mbak Ika sekarang ini yaitu Mbak Ika. Nah, di sini kalau boleh tahu, Bapak ingin tahu gimana kegiatan sehari-hari Mbak Ika di rumah. Iya Pak. Nah, di sini Bapak kasih cerita Mbak Ika ya, boleh dituliskan kegiatan sehari-hari Mbak Ika di rumah. Baik Pak.
Pak lihat di sini sesuai jadwal yang mereka buat ya. Mereka di sini lebih banyak bermain game daripada belajar. Ya Pak, itu yang saya rasakan. Nah, sekarang langkah apa yang menurut mereka bisa membuat perilaku mereka berubah dari yang sebelumnya banyak bermain game berubah menjadi fokus belajar lagi seperti dulu. Saya masih bingung Pak, harus melakukan apa? Mungkin mereka bisa merubahnya mulai dari langkah yang terkecil dulu. Mungkin mereka bisa mengurangi bermain gamenya ini. Gitu, Pak. Ya Pak, saya punya ide. Ide apa Pak? Jadi kan ini namanya strategi bintang Pak. Nah, gimana? Wah, itu ide yang bagus sekali mereka. Itu gimana mereka bisa menjelaskan strategi bintang? Oke Pak, jadi kan strategi bintang ini satu minggu itu dilakukan secara harian, satu minggu ada 7 hari. Ya. Nah, untuk hari Sabtu dan Minggu kan hari weekend, jadinya itu nggak usah dipakai di sistem bintang itu, jadi pakai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, gimana nih kalau dari hari Senin sampai Jumat saya berhasil untuk memikirkan game dan mementingkan belajar saya dapat 1 bintang. Nanti setelah saya 1 minggu dapat 5 bintang, saya bisa memberikan self reward itu kepada diri saya sendiri. Contohnya seperti belajar bersama teman atau nonton bersama teman, mungkin juga bisa jalan-jalan gitu Pak. Itu mungkin sangat efektif buat merubah perilaku mereka gitu ya. Nah, di sini Bapak memberikan mereka kertas kosong lagi supaya mereka menulis komitmen apa yang mereka lakukan supaya bisa merubah perilaku mereka ya. Ya Pak. Bisa ngerti? Bisa Pak. Silakan. Saya akan membuat lembar strategi bintang yang mereka maksud nanti. Dan saya tinggal juga. Ya Pak. Sudah Pak. Ya, benar Pak. Saya tanda tangan dulu supaya kita berkomitmen juga ya untuk mereka merubah perilaku mereka. Nah, ini Bapak dengan kebenaran ini buat mereka selama 1 bulan mereka berkomitmen yang seperti itu. Jadi ini saya misal 1 minggu atau 2 minggu kesini memberikan hasil lembar strategi kita yang saya maksud tadi bisa apa Pak? Bisa ya, sangat bisa sekali. Jadi Bapak bantu lagi gimana caranya mereka buat berubah. Oke Pak. Kalau Nah, sekarang gimana perasaan mereka setelah bercerita kepada Bapak? pertanyaan saya sekarang udah Bapak tinggal kondisinya nanti saya berhasil apa tidak. Tapi saya yakin pasti ini berhasil Pak. Pasti berhasil ya, karena ini ide mereka tadi sangat efektif dan sangat bagus sekali lah menurut saya juga. Semoga mereka bisa berubah jauh lebih baik lagi dari yang sebelumnya ya Pak. Ya Pak, amin. Tetap semangat, jangan pernah putus asa Pak ya. Ya Pak. Ini sekarang mereka mau lanjut ke kelas kan atau mau ke kantin? Enggak Pak, saya langsung kelas aja. Tadi saya sudah pesan ke teman snack. Ya saya mau langsung ke kelas aja. Ya, baik. Terima kasih.